Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah zuhur yang dirahmati Allah. Sambil kita beriktikaf sebelum kita laksanakan salat sunnah ba'diyah, ada sebuah hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri. Jadi Abi Sa'id Al-Khudri, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'tu Rasulullah yaqul. Rasulullah bersabda, kata beliau, man ra'a minkum mungkaran. Barang siapa yang melihat suatu kemungkaran. Nanti muncul beberapa pemahaman ahli hadis. Apakah cuma melihat saja? Kalau tidak melihat bagaimana? Apakah melihat dengan kedua belah mata saja? Kalau melihat dengan CCTV bagaimana? Maka ada dua pendapat ya. Pendapat yang pertama, man ra'a bi'ainaihi. Seseorang apabila dia melihat dengan kedua belah matanya, kemungkaran itu dia lihat sendiri. Satu. Yang kedua, man alima wa tayaqana. Seorang tidak melihat tapi dia mengetahui di tempat itu ada kemungkaran. Dia tidak lihat, cuma ada laporan orang lain di tempat itu ada kemungkaran. Atau wa tayaqana, dia yakin betul mereka berbuat maksiat. Sekarang pertanyaannya, mungkar itu bagaimana? Nanti jangan sedikit-sedikit kamu mungkar itu. Mungkar itu ma'angkarallahu wa rasuluhu, yang dipungkiri oleh Allah dan dipungkiri oleh Rasulnya. Allah tidak mentolerir orang yang meninggalkan salat. Rasulullah juga tidak mentolerir. Allah tidak mentolerir orang yang membunuh orang lain tanpa sebab. Ini mungkar namanya. Allah tidak mentolerir seorang yang berbuat maksiat, seorang yang makan haram, melihat yang haram dan lain sebagainya, serta mendalimi orang lain. Ini mungkar yang pertama. Kalau kita melihat sesuatu hal yang dibenci oleh Allah dan dibenci oleh Rasulullah, itu mungkar namanya. Makanya kita melihat atau tidak melihat, kita mendengar, alima kita tahu, watayakana kita yakin. Ya, kita yakin ada melakukan hal kemungkaran. Satu. Yang kedua, mungkar itu ma'ittafaqa al-jami' ala ingkarihi. Jadi mustahil kalau seluruh manusia itu dia memungkiri hal itu. Artinya apa? Mereka bersepakat kalau ini mungkar. Jamaah bersepakat semua. Kenapa? Karena berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ini haram. Tiba-tiba ada satu orang mengatakan babi tidak haram. Itu mungkar namanya. Kenapa? Menurut dia sendiri. Padahal secara berjamaah sudah disepakati kalau babi itu haram. Mana contohnya? Bani Israel ketika Nabi Yakub alaihissalam mengatakan, onta haram bagiku, kata Nabi Yakub alaihissalam. Kita harus memahami perkataan Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub mengatakan onta haram untukku karena beliau alergi kena onta. Maksudnya apa? Ini onta ini tidak bisa untuk saya, haram untuk saya. Bani Israel memahaminya apa? Sehingga dimasukkan ke dalam Taurat. Apa kata Bani Israel? Allah mengharamkan makan onta. Ini kan sepihak. Ini mungkar namanya. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran, di dalam hadis, dan sepakat semua, itu onta tidak haram. Tidak memberikan mudarat. Tidak memberikan apa-apa. Jadi artinya apa? Ini mungkar. Jadi mungkar itu yang sudah disepakati oleh semuanya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana kita merubahnya? Kalau kita melihat kemungkaran, atau yang kedua, alima, kita ketahui di situ ada kemungkaran. Atau yang ketiga, kita yakin ada kemungkaran.
Maka Rasulullah mengatakan falyughayyirhu biyadi. Maka robahlah dengan tanganmu. Ini ada 3 pemahaman. Tangan yang pertama dipahami dengan tangan hakiki, Pak. Tangan yang sebenarnya. Ketika dia tidak mau beribadah, kita ajak dia untuk beribadah. Ketika dia mencuri, kita cegah dengan tangan kita supaya tidak mencuri. Ini pemahaman tangan yang pertama. Pemahaman tangan yang kedua, tulislah di media-media sosial. Tulislah di kolom-kolom atau sebagainya. Ini perbuatan ini haram, ini tidak boleh. Ini namanya bilyat. Ini ada nanti di dalam pembahasan Syarah An-Nawawiyah, Arba'in An-Nawawiyah. Di dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah. Tangan juga berlaku lil kitabah. Kita menulis. Yang ketiga, robahlah dengan tanganmu, robahlah dengan kekuasaanmu. Kita punya jabatan, punya kekuasaan, seorang pimpinan, dia mempunyai hak untuk menyuruh bawahannya untuk salat. Ini kalau tidak salat saya pecat nanti. Dia berhak mengatakan seperti itu. Ini kalau tidak salat maka saya akan berikan punishment. Kalau tidak salat maka akan berikan ini. Kalau mencuri akan saya berikan seperti ini. Kenapa? Karena dia punya hak sebagai seorang pemimpin. Hati-hati nanti seperti yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Falyahdzarilladzina yukhalifun. Hati-hati orang yang melihat maksiat tapi dia tidak mencegah maksiat. Hati-hati kata Allah. Mereka akan saya turunkan azab. La yusibannalladzina zalamu minkum khassah. Jadi azab itu, musibah itu bukan orang buat maksiat saja. Tapi semua komunitas itu, semua diazab oleh Allah. Sekarang akan kita buktikan juga. Pada suatu hari, Nabi Musa alaihissalam, di dalam riwayat disebutkan ashabahumul qahtu. Waktu itu musim panas ya, tidak turun hujan. Akhirnya Nabi Musa bersama Bani Israel, itu hampir ratusan ribu Bani Israel. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika berdoa pertama, doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Berdoa kedua, tidak dikabulkan juga. Berdoa yang ketiga, tidak dikabulkan juga. Secara logika, tidak mungkin doa seorang Nabi tidak dikabulkan oleh Allah. Sehingga Nabi Musa bertanya kepada Allah, apa salah saya ya Allah? Sehingga doa saya tidak engkau kabulkan. Allah mengatakan, kamu tidak berdosa. Jadi apa juga dosa? Apakah ini saya? Kenapa tidak engkau turunkan hujan? Salah satu umatmu Bani Israel dia berbuat dosa. Satu orang berbuat dosa. Sehingga Nabi Musa alaihissalam mengatakan, tunjukkan orang itu. Loncang-cang, lontek-tek orangnya. Kenapa? Gara-gara satu orang itu, hujan-hujan tidak diturunkan oleh Allah. Tolong tunjukkan orang itu ya Allah. Allah mengatakan tidak, saya tidak akan membongkar aib orang itu. Sekarang caranya, kalian semua seluruh kampung bertobat walaupun yang buat dosa cuma satu orang. Ketika bertobat yang buat dosa tadi kan ikut juga. Ketika itu baru aku turunkan hujan, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti juga Bani Israel, Ashabus Sabt. Jadi cerita Ashabus Sabt. Allah melarang mereka untuk keluar hari Sabtu. Tapi mereka tetap beraktivitas dan keluar di hari Sabtu. Padahal sudah ada larangan. Jangan keluar di hari Sabtu karena hari Sabtu untuk beribadah. Rupanya muncul 3 kelompok. Kelompok yang pertama, dia tidak mengabaikan. Alah, kalau kami keluar pun mana ada azab itu. Kalau kami lakukan sesuatu hal mana kan tidak ada konsekuensi apa-apa. Jadi tidak ada apa-apa. Akhirnya bangkitlah kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua, apa kata kelompok yang kedua? Dia menasihati kelompok yang pertama, jangan kamu keluar, nanti akan diazab oleh Allah. Kata kelompok yang pertama, apa urusan kalian? Akhirnya datang kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga mengatakan kepada kelompok yang kedua, lima ta'idhuna qaumanillahu muhlikuhum. Kenapa kalian mencegah mereka? Yang diazabkan mereka nanti, biarin saja mereka. Kelompok pertama yang berbuat maksiat, kelompok kedua amar ma'ruf nahi mungkar, kelompok yang ketiga membiarkan begitu saja. Ketika itu Allah mengazab mereka, yang diazab kelompok satu dan kelompok yang ketiga. Kelompok yang berbuat maksiat, kelompok yang ketiga yang membiarkan maksiat. Kelompok yang kedua, dia sudah berusaha tetapi mereka menolak. Akhirnya apa? Yang diazab 1 dan 3. Bagaimana diazab? Qiradatan khasiin. Ini ada 2 penafsiran. Penafsiran yang pertama, wujud mereka dirubah menjadi monyet. Penafsiran yang kedua, hati mereka seperti hati tabiat-tabiat monyet. Jadi mau ini, mau setelah dilarang mereka mau, semuanya mau, Pak. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini falyughayyirhu biyadi. Kita tidak punya kekuasaan. Kita tidak bisa menulis tidak bisa, kekuasaan tidak ada, dan kita tidak sanggup untuk melarang orang lain, Pak.
Maka nanti ada, ini kalau kita melarang, mudaratnya akan lebih besar lagi. Kita datang sendiri, melarang orang yang berbuat main judi, tiba-tiba kita lakukan itu, mudarat akan lebih besar lagi. Maka lakukanlah yang kedua. Fa'illam yastati falyughayyirhu bilisan. Maka ajaklah dengan lidah, jangan dengan tangan, menarik. Cuma ngajak saja, ini tidak baik, perbuatan ini tidak baik. Itu saja Pak, setelah itu kita pergi. Wahai saudara-saudaraku, sudah azan, mari kita salat. Ini sudah sampai nisab, mari bayar zakat. Kalau dia ngomong apa urusan kamu, kita sudah bebas Pak. Bebas dari azab Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kita sudah ngomong sama dia kalau ini mungkar. Kita sudah ngomong sama dia kalau perbuatan yang dilakukan adalah mendalimi orang lain. Kita sudah lepas Pak. Ya. Oh, ini tidak sanggup juga. Kita nak pandai retorika, nak bisa apa-apa, nak bisa bagaimana ini? Maka gunakanlah hal yang ketiga. Fa illam yastati fa biqalbi. Maka lakukanlah dengan hati. Rupanya hati bisa beribadah juga. Hati bisa beribadah. Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, hati itu pekerjaan hati ada 4. Tetapi yang diberikan pahala oleh Allah pekerjaan yang ketiga dan keempat. Yang 1, 2 tidak. Makanya ketika hati itu, ini yang pertama pekerjaan hati, Pak. Hadithun nafsi. Hati ini dapat bisikan-bisikan. Contoh dibisik, nanti malam kamu lebih bagus salat tahajud, kamu lebih bagus baca Quran, cuma bisikan saja, Pak. Ketika kita meninggal dunia, bisikan-bisikan tadi tidak diberikan apa-apa oleh Allah, tidak diberikan sanksi dan tidak diberikan pahala pun. Kenapa? Karena masih level 1. Ya, Pak. Level yang kedua, muyulun nafsi namanya, kecenderungan jiwa untuk salat tahajud, kecenderungan jiwa untuk naik haji, cuma cenderung saja. Ini saya mau naik haji, cenderung saja jiwa, Pak. Harta ada, cuma mau naik haji lah, cenderung, Pak. Ketika kita meninggal dunia, tidak diperhitungkan amal ibadah kita. Kenapa? Kita masih kecenderungan jiwa untuk melakukan hal itu, Pak. Kita masih cenderung jiwa kita untuk salat tahajud, tapi belum salat tahajud. Maka pahalanya tidak ada. Yang ketiga, i'tiqadun nafsi. I'tiqad itu hati ini sudah yakin, saya mau naik haji, saya mau umrah. Duit sudah dia sudah yakin betul, Pak. Ini harus haji, harus umrah, ya, Pak. Tiba-tiba dia meninggal dunia. Amal ibadahnya walaupun belum dilakukan sudah diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Mana buktinya? Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini dalilnya sebenarnya ada 2, Pak. Rasulullah SAW mengumpulkan sahabatnya. Ketika itu apa kata Rasulullah? Al-qatil wal maqtul finnar. Seorang pembunuh dan yang terbunuh itu tempatnya di dalam neraka. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, seorang pembunuh wajar masuk ke neraka. Dia sudah menghilangkan nyawa orang lain, dia sudah membunuh orang lain, dia sudah mendalimi orang lain. Bagaimana dengan yang terbunuh? Dia terdalimi, kenapa dia masuk neraka juga? Rasulullah mengatakan, yang terbunuh tadi dari rumah dia sudah niat untuk membunuh si A. Sudah niat. Dia siapkan pisaunya untuk membunuh si A. Cuma si A duluan membunuh dia. Makanya niat dia diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan berbuat kejahatan tapi belum dia lakukan, maka dia masuk neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis lagi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berangkat berperang, rupanya ada satu orang pemuda tidak ikut perang, dia tinggal di rumah. Sampai ke tujuan, Rasulullah ngomong sama sahabatnya. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabat-sahabatku, ada seorang pemuda, dia tidak pergi berjihad, dia tidak keluar berjihad, tidak bersama kalian, tapi pahalanya sama seperti pahala kalian. Sahabat protes, ya Rasulullah, kami berjihad meninggalkan anak dan istri kami. Kami berjihad mempertaruhkan nyawa kami. Kami berjihad membawa harta kami. Masa sama seperti pemuda yang di rumah, tinggal di rumah itu? Ada apa dengan dia, ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Dia orang yang tidak punya apa-apa. Dia tidak punya apa-apa, kalau dia pergi pun susah dia, kesehatannya tidak mendukung dia. Tetapi dia berniat, kalau dia sembuh dari sakitnya, dia berniat, kalau dia punya harta, dia akan keluar seperti kalian, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Niat dia itu diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah pahala. Apalagi niat yang keempat. Niat yang keempat itu, amal ibadah hati itu namanya al-azmu alal fi'li.
Al-azmu alal fi'li, seorang dia berniat untuk berangkat haji, Pak. Jadi dia sudah masuk level keempat, dia itu yakin betul sehingga dia setor duitnya dulu, Pak. Dia setor duitnya. Sekian puluh juta, 25 juta dia setor. Dia sudah siapkan diri untuk berangkat haji, tiba-tiba meninggal dunia. Amal ibadahnya sudah diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana caranya ketika kita melihat kemungkaran? Apakah hadis ini mengatakan wadzalika adhaful iman? Itu iman yang paling lemah? Dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, hati ini juga beribadah. Bukan lemah imannya, tidak, tetapi adna martabatil iman. Martabat imannya saja agak ke bawah sedikitnya, bukan lemah, tidak. Karena Rasulullah mengatakan al-imanu syu'bah, iman itu banyak sekali. Yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Ini yang paling tinggi. Makanya dalam sebuah hadis nanti, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dia akan masuk ke dalam surga. Sebahagian salah memahami hadis. Dia salat tidak, apa-apa tidak. La ilaha illallah mentang di rumah tidak apa. La ilaha illallah. Demecu juga. La ilaha illallah. Kita tanya, kenapa ucap itu supaya masuk surga nih, Pak? Dia salat tidak. Dia tidak patuh kepada Allah. Dia berbuat maksiat. La ilaha illallah dia ucapkan. Hadis ini benar. Dia akan dimasukkan ke dalam surga setelah melalui proses di dalam neraka. Baru dia masuk dalam surga. Jadi jangan kita salah paham nanti, Pak. Seperti seorang pelacur yang masuk surga gara-gara memberikan minum seekor anjing. Nanti kalau salah dipahami hadis ini, pelacur habis mithathe, Pak. Habis mithathe mendung kepuyak temu dalam surga, Pak. Karena hadis tadi mengatakan pelacur ini masuk surga gara-gara memberikan minum kepada anjing. Hana yang gerah lihat Pak, habis hijau minuman li pelacur mendung. Itu salah, kita jangan keliru, Pak. Wanita ini masuk ke dalam surga gara-gara bertaubat. Kenapa bertaubat? Sebelumnya dia memberikan minum kepada seekor anjing. Anjing itu fasyakarallah, dia bersyukur kepada Allah, dia berdoa kepada Allah dengan tawasulnya doa dia tadi, sehingga membuat wanita ini dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya kita dengan binatang saja bisa dapat pahala. Kita makanya tanaman yang ada di depan rumah kita dimakan oleh binatang, kita biarkan saja. Rasulullah mengatakan sedekah. Itu sedekah itu. Beda mekrin, kata mekrin ngurung, binatang dah mekrin ya, Pak. Ini ada pohon bak-bak kayak tak saluk menum. Kita tanya kenapa, supaya jangan dimakan kalong punya. Nyan boh lengkeng Pak, ikan saluk Pak. Nyan sabuh bak saluk menum Pak. Supaya jangan kipan krit manusia ya, Pak. Biarkan saja dimakan, pahala untuk kita, Pak. Kita tidak ada pahala dengan manusia, pahala dari binatang kita dapat, Pak. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi makanya iman itu banyak. Dan yang paling rendah, iman paling rendah, imatatul adza anit tariq. Memindahkan duri dari jalan itu sudah iman itu, Pak. Maka salah satunya apa? Yang tadi, Pak, ibadah dengan hati, Pak. Tetapi itu adna. Yang paling tinggi itulah la ilaha illallah. Kita mengajak orang lain untuk masuk Islam. Kita mengajarkan orang lain la ilah. Kita mengajarkan yang patut disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu tidak sanggup, maka beribadahlah hati, Pak. Wa dzalika adhaful iman. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Maka amar ma'ruf nahi mungkar ini bukan untuk instansi saja, tidak. Oh itu tanggung jawab MPU, panena kamaunya, ya, Pak. Oh itu tanggung jawab Satpol PP. Oh itu tanggung jawab polisi. Kita sama-sama, ya, Pak. Kita sama-sama. Kita akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu tidak mencegah kemungkaran? Kenapa kamu melihat kemungkaran tidak kamu cegah? Kita tidak usah jauh-jauh, Pak. Tidak usah kita jauh-jauh. Dalam sebuah hadis, hadis ini adalah hadis Imam Al-Bukhari. Hadis ini ada juga di dalam kitab Al-Muwatta. Ketika anak-anak yang saleh akan dimasukkan ke dalam surga, anak yang saleh ini tidak mau, dia diam saja. Allah mengatakan udkhulul jannah, masuk ke dalam surga, mereka tidak mau. Sampai berapa kali Allah katakan masuk ke dalam surga, mereka tidak mau. Sehingga ditanya oleh Allah, kenapa tidak mau masuk ke dalam surga? Anak-anak yang saleh menjawab, ya Allah, kami bisa ibadah, kami bisa salat, kami bisa berpuasa dan lain sebagainya. Kami mengenal Engkau gara-gara kedua orang tua kami, yang sebentar lagi akan Kau masukkan ke dalam neraka. Kami tidak ridha, ya Allah. Orang cik kamu yang purno kamu but, purno kamu agama, purno kamu untuk dekat tauhid kepada Engkau, tiba-tiba Engkau masukkan ke dalam neraka. Kami tidak ridha, ya Allah. Jadi maunya apa? Masukkan juga mereka ke dalam surga bersama kami. Begitu juga mafhum mukhalafahnya, kebalikan, Pak.
Anak-anak yang akan dimasukkan ke dalam neraka, mereka tidak rida dan tidak mau. Kenapa tidak rida, tidak mau? Karena mereka tidak diajarkan agama oleh orang tuanya. Ketika mereka berbuat maksiat, orang tuanya tidak melarang, Pak. Kita nak usah jauh-jauh. Nak usah kita jauh-jauh ini ada maksiat di sana. Anak sendiri kita lihat, naik semayang Pak. Menyuana hanai semayang, Pak. Sehebat apapun kita, Pak. Anak kita tidak salat, anak kita tidak mengenal Allah, anak kita berbuat maksiat, akan sangkut paut dengan kita, Pak. Kita nak usah ngomong jauh-jauh. Tak usah ngomong di sana ada maksiat, kedai kopi itu ada maksiat, di kantor itu ada, enggak usah jauh-jauh. Anak kita sendiri berbuat maksiat. Ulun hananu dah berapa? Saya tidak punya anak. Makanya walaupun tidak punya anak dan lain sebagainya, kita amar ma'ruf nahi mungkar terhadap anggota tubuh kita sendiri, Pak. Jagalah tangan kita jangan ngambil punya orang lain. Jagalah mata kita sendiri untuk tidak melihat maksiat. Jagalah mulut kita untuk tidak ngomongin macam-macam ribah orang lain. Jagalah perut kita sendiri, Pak. Beta jaga tagap, Pak. Atadro dah jaga le, Pak. Perut dro dah jaga bek dapat jauh harum. Yang semua anggota tubuh itu akan menjadi saksi di padang mahsyar kalau kita nanti berbuat maksiat. Makanya amar ma'ruf nahi mungkar itu paling rendahnya, paling tidak kita menjaga anggota tubuh kita untuk berbuat kebaikan, untuk supaya tidak berbuat kejahatan. Jangan kamu mencuri, bersedekahlah kamu. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.